Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman hari ini Om Darno. Om. Apa dibikin? Mau ambil gambar Om. Coba kita tengok dulu sih. Tunggu dulu. Cepat makan dulu Mau makan apa? Yang ada kambing-kambingnya. Mau yang ada kambingnya. Saya ada rekomendasi yang Tunggu dulu. Saya mau yang kambingnya enak. Besar-besar porsinya. Kalau bisa yang ada kepalanya, Pak. Adakah? ada yang ada kepalanya. Nah, ada menu barunya juga paha kambing utuh. Jadi dia paha kambing. Jadi kepala, Ada juga kepala, pundak, lutut, kak. Tidak, Ji. tidak Ji. Tidak, Ji. Iya, tidak Ji, tidak Ji. Jadi kepala, Ada paha juga. paha juga. Iya. Oke. Jadi bonceng, Mak. Oke, ayo. Jadi teman-teman, teman-teman, Oke, kita menuju sudah ke- ini kita menuju ke lokasi kuliner kambing, salah satu kuliner kambing yang enak di Makassar. Oke, ini bagi. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini sudah hampir sampai. Jadi lokasinya itu Jalan Opu Dendri Saju. Nah, Oh. bagaimana Om? Siap Miki makan kambing? Siap. Enak juga. Oh, enak. Yakin. Nah, patokannya itu ini. Jadi depan Masjid Darul Ikhlas, nah ini Masjid Darul Ikhlas. Nah, depannya itu ada Yotta. Nah, ini Nah, yang masuk di ada sini. Om. Yotta. Nah, ini lorongnya. Stop sini Om. Ya, lorongnya di sini Om. Nah, ini. Jadi di dalam ini. Di dalam sini samping Yotta ya. Nah, ini masjid. Depannya ada Yotta, sampingnya itu ada Woi. kuliner kambing. Wih, kenapa lagi lompat? Kuliner kambing jadi di dalam Om. Jadi Lompat, lokasinya itu Jalan Opu Dendri Saju, samping Yotta. Jadi Ayo, ayo, masuk ya. kita masuk dalam. Ayo masuk. Oke. Bonceng lagi. Dah, iya, dah. Nah, Om, ini sudah datang. Wah, oh ini masih Nasi. Baru nasinya. Kukira kambingnya, Mi. Sabar. Jadi ini nasi ini dulu. Identik orang Sulawesi tuh wajib makan nasi. Jadi kalau kita tanpa nasi itu Belum makan. Kayak belum makan. Ya. Nah, ini dia. Nah, Ini bintangnya. Kambing, paha kambing. paha kambing bakar. Nah, teman-teman, Jadi ini paha depan katanya paha tadi. depan. Ada juga sambalnya. Dikasih Nah, sudah dua sambal. Ini sambal pedis, sambal rica-rica kayak tumis. Sama ada Sambal kecap. sambal kecap. Jadi di dalam ini ada, nah ini tambah lagi satu, nah, teman-teman. Ah, ini kepalanya. Wow. Jadi ini utuh kepala ya. Nih. Ini satu kepala utuh. Masih ada otaknya dalam, Pak Di? Masih. Masih ada. Oh iya. Masih ada otaknya dalamnya. Saya pernah coba otaknya. Rasanya itu unik. Coba nanti. Kita coba. Jadi tinggal di sendok toh. Oke, kita mulai dari mana, Om? Tunggu, masih ada. Tenang. Masih ada. Ternyata Sabar. bukan cuma kambing yang ada di sini. Nah, jadi ini roti Mariam, Cana. Roti canai. Canai. Tidak saling nih rekomendasinya Om Darno. Oh iya, di sini tuh jadi selain olahan kambing, ayam dan ikan juga ada. Jadi kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ada yang tidak makan kambing, boleh pesan ayamnya. Oke. Nah, ini untuk gulainya. Oke. Ya. Nah, Ini gulai ayam kayaknya. Sop kambing. sop kambing. Kalau Nah, ini gulai. gulai kambing sama Ini sop. sop kambing. Nah, ini satenya. Sate? Kambing. Sate Jadi kita tidak kambing. pesan ayam dulu. Oke. Jadi kita oke. khusus kambing. Yang pasti di sini itu ada menu ayam dan ikan. Ini. Nah, lagi. Ada lagi. Ini minumnya. Untuk minumannya.
Nah ini apa kak? Mungkin bisa dijelaskan ini kak minumnya minum apa ini? Ini namanya teh talua. Ini Oh, teh ini teh talua. talua. Minuman kesehatan juga. Minuman kesehatan teman-teman. Ini teh talua. Ih panas. Panas, Pak. Oh ada peresan jeruknya nanti dia. Ya, di mana dia? Ini serai jahe. Serai jahe. Ini serai jahe. Serai jahe. Oke. Ini jeruk. Nah kalau ini? Ini es jeruk. Oh iya, saya kira. Ini dari tampaknya ini es jeruk teman-teman. Kalau ini? Itu apa ini? Es teh. Seperti biasa, es teh. Es teh. Nah, teman-teman, terima kasih masih bersama kami dan kali ini kita akan menjajal kuliner yang ada di dapur Nyam-Nyam ini. Nah, Om, kita kenalkan dulu satu-satu menu-menu yang ada di sini. Nah ini kepala kambing utuh. Jadi harga dari 130.000 sampai 180.000. Oh, oke. Satu. Terus ini paha kambing. Nah ini paha kambing. Coba angkat Om. Wih, ini harga 150.000. Oke, paha kambing. Paha kambing yang sudah dibakar. Nah, Next. ini jadi di sini tuh ada gulai kambing juga. Nah ini gulai kambing. Terus ada sop kambing juga. Jadi yang tidak suka santan-santan bisa pesan yang sop. Oke, jadi gulai kambing, sop kambing sama. Nah, ini apa, Om? Ini roti canai. Roti canai. Jadi roti canai ini nanti dicocol pakai kari. Jadi ini ada kari, teman-teman. Ini untuk cocolan roti canainya seperti ini. Oh, ini karinya juga kental, Om ya. Kental betul. Oke. Oh iya, yang terakhir ini. Ini apa ini? Sate kambing. Sate kambing, teman-teman. Nah, lihat. Nah. Ini memang dia dominan ke hitam karena dia kecap. Tapi untuk base-nya ini kambing dan masih juicy. Kita coba. Nah, saya coba kambingnya dulu, Om ya. Coba. Betul. Ini masih empuk. Harum juga. Kayak ada daun jeruknya begitu. Wah, ini enak, Om. Enak. Masih ada juga aroma smoking, teman-teman. Iya. Oke, next. Selain kambing sate kambing. Kita coba apa dulu? Mau coba kepala dulu ya? Coba dari kepala dulu deh. Ini kita belah dulu ya. Nah, teman-teman, kita belah dulu dari kepalanya. Oh, ini sudah dibelah. Tinggal kita teruskan belahnya. Awas mencret, Om. Nih. Jadi isinya lengkap. Nah, kita unboxing dulu kepalanya. Ini otaknya, Om. Nah, Otak. jadi, teman-teman, ini bagian otaknya. Kita angkat dulu bagian otaknya. Oh, ini yang lesat ini, Om, otaknya. Kenyal. Nah, selain otaknya, ini lidah. ini ada bagian lidahnya juga. Kita angkat juga lidahnya nih. Jadi semua perdagangan yang ada di dalam kepala masih ada semua. Pipinya? Nah, pipinya juga masih ada, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pipinya ini daging. Wow. Oke. Kita coba dari sini, Om. Kita mulai dari dalam dulu. Saya mau coba otaknya dulu. Saya penasaran sama otaknya. Nah, ini otaknya teksturnya dia lembut. Kenyal. Jadi dia itu rasanya unik. Jadi teksturnya itu dia kenyal. Coba cocol dulu sedikit. Nih, masih lembut. Dia dominan ke warna putih. Dan kayaknya ini agak kenyal. Kita coba. Nah, kita harus tambahkan dengan kari-karinya di sini. Oh, dia hancur ya? Iya. Jadi masuk dalam itu langsung sopan masuk. Nah, kita coba. Bismillah. Wah. Bagaimana? Iya. Jadi tidak perlu effort berlebih untuk mengunyah otaknya ini. Langsung seruput, telan, masuk. Oke, next. Om, kita mau coba juga ininya. Ini lidah. Oke, coba pakai dulu. Wah, kayaknya harus dipotong ya. Mau dipotong. Nah, saya potongkan ya. Oh ini. Iya, lembut. Teksturnya masih ada juga. Nah, kalau lidah itu biasa ini kalau makan coto ada lidah, ada pipi. Yang ini lidah. Ini lidah. Kita coba dulu lidah. Oh dia ini sama rasa daging. Beda dengan otak. Kalau otak kan encer masuk dalam. Lebih lembut. Lebih lembut. Kalau ini masih kayak
daging, Iya, masih ada tekstur ininya yang agak melawan tapi Iya. empuk. empuk. Oke. Oke teman-teman, kita sudah coba kepalanya. Kita coba ini. Ini yang dari tadi Om Darno sudah lihat. Ini sudah menggiurkan sekali teman-teman. Kita pindahkan dia ke bagian dalam. Katanya cara makannya itu di sini kita sudah dibekali dengan kecap yang ada bawangnya. Pokoknya ada irisan rempah di dalamnya sini. Ada rempah-rempahnya. Nah, nanti disiram katanya seperti ini. Nah, teman-teman, nah kita Nah, Oke. nanti ini dicocol. Ini ada perbawangannya juga, teman-teman. Nah, sambal satu ini sambal cocolnya. Nah, kita bongkar dulu nah. Om, isi saya Boleh, bongkar dulu ya. Siap. Teman-teman, lihat. Jadi bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Ini sampai sebesarin teman-teman. Nah, dia masih empuk-empuk. Nah, kita pakai sambal cocol teman-teman. Tunggu, sabar Jadi- pemirsa, sabar. Jadi rasa manis pedasnya itu Ah, dapat. Oke, kita pakai sambal cocol seperti ini. Bismillah. Duh. Om, harus coba Om. Oh iya, ini saya sering beli di sini, makanya saya bawa ke sini. Rekomendasi kambing enak di Makassar. Jadi ini rekomendasinya dari Om Darno memang tidak pernah salah. Nah ini, Sama, pasangan. sambalnya dapat. Jadi dagingnya itu masih empuk, masih juicy sekali, dan marinasinya itu juga sampai ke dalam teman-teman. Jadi tidak melawan. Kalau saat tidak makan itu betul-betul empuk sampai ke dalam. Wah, kalau makan ini harus pakai nasi. Tapi kita harus coba yang lainnya dulu. Mau coba gulanya dulu. Oke, boleh. Mana ini? Ini nih. Gulanya dulu. Ini gulai kami teman-teman. Wow. Nah, saya coba gulainya sama kuahnya. Saya coba kuahnya dulu. Selembutnya. Kuahnya dulu. Kuahnya. Wah. Oh, ada kayak manis-manisnya. Ada manis-manisnya, pedesnya. Oh, ini daging gulainya teman-teman. Bismillah. Toh. Jalan selepas. Selembut itu. Tidak ada perlawanan. Karena memang teknik marinasinya itu dimasak berjam-jam. Iya. Tadi kita tanya sama bapak ownernya ini, katanya ini kambingnya sebelum diolah itu memang betul-betul dimasak sampai berjam-jam. Dan pakai kambing muda. 7 bulan. Ini kambing 7 bulan. Jadi dipastikan olahan kambing yang sampai pada konsumen, kambing yang gampang dicerna, gampang dikunyah, dan pastinya bumbunya mantap. Satu lagi Om. Ini sop kambingnya. Sop kambing. Aduk dulu Om. Nah, ini segar teman-teman karena ada potongan sayurnya juga. Ada kentang, daun sup, sama ini ada timun ya? Kentang kayaknya kalau bukan timun. Nanti kita coba. Sama ada irisan tomatnya. Jadi pasti kalau ada irisan tomatnya pasti segar. Om, sebentar ini ya. Oke. Om, ini apanya Om? Bagian dada kayaknya. Ya, oke, kita coba. Wah, Ini coba ya. oke nah. Nah, teman-teman, kita coba. Bismillah. Lebih ke sop pada umumnya ya. Tapi kambing itu beda dengan daging-daging lainnya ini. Tidak berbau.
Tapi masih terasa kambing. Tapi bau permisnya tidak ada. Yang bikin heran di sini karena memang dagingnya betul-betul empuk. Pada saat dimakan, dia langsung tenggelam pada saat dikunyah. Wah. Oke, Mau coba ini? satu lagi. Kita harus coba roti canai yang ada di sini, teman-teman. Jadi itu di sini unik. Langsung potong. Langsung potong. Nah, kita langsung potong 2. Nah, seperti ini. Oh. Oke, kita langsung kayak ini kebesaran, Dik. Enggak apa-apa. Kita langsung cocol di ini. Ini intinya di sini. Oh. Ini. Wow. Oke, Om. Bismillah. Oke, Om. Nah, oke deh. Tuh, 2, 3. Ini tipe roti canai yang garing, teman-teman. Ini dia tidak tipis tapi garing. Jadi dia teksturnya masih dapat. Setelah kita celup itu renyahnya keluar. Nah, mungkin setelah ini kita akan cerita sama owner yang punya dapur nyam-nyam ini untuk lebih mengenal lagi olahan-olahan kambing yang ada di sini. Makanya jangan kemana-mana. Nah, tadi setelah kita menjajal menu kambing yang ada di sini, nah di samping saya sudah ada owner dari dapur nyam-nyam. Nah, kita kenalan dulu sama ownernya sambil kita gali sedikit bagaimana proses terbentuknya sehingga bisa mendapatkan olahan kambing yang begitu mantap. Nah, Pak, Tabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kenalan dulu, Pak. Tabi, Siap. siapa nama Tak? Saya Andy, Pak Andy. Pak Endi, ya, saya dengan Pak Ulil. Ya. Nah, teman-teman, kita sudah bersama dengan Pak Endi, owner dari dapur nyam-nyam ini. Sebelumnya kita mau gali dulu, Pak. Ini sudah berapa lama, Maki, jualan kambing seperti ini? Saya jualan kambing ini sudah hampir jalan 5 tahun, 4 tahun lebih lah. Sudah 4 tahun lebih, 4 Dik. tahun lebih. Memang awalnya itu kambing. Langsung mengawali kambing. Oh, langsung mengawali kambing. Langsung. Jadi memang sudah ada pengalaman tak sebelumnya untuk mengolah kambing atau seperti apa? Ini sebetulnya resep di 3 generasi ya. Dari nenek, ibu, terus ke anak-anak saya ya. Iya. Kebetulan kami itu waktu dari kecil sampai kami besar kuliah sebelum kami menikah itu tiap tahun bahkan 2 kali setahun ya. Iya. Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak afdol rasanya kalau tidak ada menu kambing. Oh, Itu sudah menu wajib. Jadi memang di keluarganya Pak Endi ini menu wajib setiap lebaran ini, teman-teman, itu kambing. Menu wajib. Jadi ini dijadikan bisnis. Ya. Nah, Kebetulan ibu dulu pernah mengolah catering ya. Catering untuk kambing sama nenek juga seperti itu. Jadi alhamdulillah kambing ini menjadi olahan yang olahan keluarga ya. Iya. Resep keluarga, resep turun-temurun 3 generasi. Kemudian akhirnya pada saat saya setelah resign dari perusahaan sempat bingung Iya. mau ngapain nih kan. Iya. Kemudian Resep ada di tangan ini. resep pada tangan nih. Nah. Ada resepnya sudah dicoba kemana-mana. Ini kalau nggak dipergunakan nih, wah sayang banget Iya, kan. iya. Nah, jadi akhirnya berembuk sama keluarga sama adik-adik, saya cobalah Iya. di bisnis ini. Itu tahun berapa, Pak? Awalnya? Itu awalnya 4 tahun lalu ya, sekitarnya 2021. 2021. Pas habis Covid. Oh, Habis Covid tuh. jadi habis Covid langsung bangkit dengan resep Kambing. apa dulu pertama? Pertama ini saya langsung gulai kambing. Gulai kambing. Sampai ada kepala kambingnya, teman-teman. Dan yang terbaru tadi yang saya cobain itu paha kambing. Betul. Itu motivasinya sampai dapat paha kambing bakar itu seperti apa? Itu cerita begini. Pada saat kami mengolah kambing ini, kami melihat di sampai di seluruh daerah Jakarta, Jawa dan sekitarnya itu kan menu yang paling favorit itu menu paha gitu. Ya. Dan kebetulan ya kami menganut paham bahwa paha itu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Iya. Sehingga kami mencoba mengolah itu, kami mencari di YouTube, kami mencari di buku, Google apa semua, kami belajar otodidak. Akhirnya ini dari hasil improvisasi. Improvisasi. Akhirnya bagaimana mendapat kambingnya? Mantap. Apa mungkin ada? Ini memang langsung di sini.
Jadi sebelum di sini kami ada beberapa tempat dulu ya. Oh. Jadi kami Nggak langsung di sini. Nggak langsung di sini. Kami kontrak tempat di luar dulu. 2 bulan hampir 2 bulan yang lalu kami kontrak di luar. Kemudian sudah mulai rame. Ya namanya tempat sudah rame. Mungkin orang yang naikkan sedikit biaya kontraknya. Kalau pikir-pikir, wah, kenapa saya tidak memanfaatkan tempat saya sendiri, gitu kan? Seperti itu ya. Akhirnya saya coba memberanikan untuk membuka tempat sendiri. Akhirnya bagaimana setelah kita pindah di sini? Bagaimana dampaknya? Alhamdulillah respon orang yang paling utama ini sekarang di kambing ini adalah kepala sama paha. Iya. Kepala sama Punya itu. Jadi pada saat muncul paha Ya. langsung viral nih. Masa. Langsung viral di paha ini. Alhamdulillah kami bisa menghabiskan sehari itu bisa sekitar 4 lah ya, 4 paha. 4 paha kambing, teman-teman. Ini Ini kan kalau kambing beda dengan ayam dan sapi ya. betul. Untuk olahnya itu mungkin yang 2 pilihan tadi itu agak mudah, tapi ini kambing ada tantangan tersendirinya. Ada mungkin bau perengus atau apalah yang orang Betul. biasa dapatkan. Yang ini kalau orang bilang biasa alot. Ya, alat Betul. juga. Ini tantangan Kak selama mengolah kambing ini sampai saat ini Om. Apa? Yang paling utama adalah tantangan yang pertama adalah terus terang dagingnya ya. Dagingnya. Daging pada saat kita membeli daging itu kita betul-betul harus pilih betul. Oh. Harus pilih betul itu dia karena saya punya kategori indikator bahwa jadi kambing itu kambing muda. Kambing muda, kemudian dia harus masuk dalam spek bahwa dia tidak bau, tidak hitam semua dan dia segar. Iya. Dia segar habis potong ya. Iya. Cuman cara masaknya kita apa segala macamnya. Oke. Jadi tergantung bahan dasarnya juga, Di. Karena kalau dapat bahan kambing yang mungkin agak tua mungkin lumayan lama juga masaknya. Kami tidak menerima kambing tua. Oh, begitu. Kami tidak Jadi menerima memang muda. betul-betul kambing yang masih muda. Masih muda. Umurnya berapa? range di bawah 1 tahun. Oh, di bawah 1 tahun. Jadi masalahnya yang 8 tahun 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. 8 bulan, Rata-rata. 9 bulan masih Ya, dapat. masih dapat lah. Tapi rata-rata yang masuk sama saya itu rata-rata 7 bulanan. 7 bulan. Oke. Benar. Ini satu lagi Om. Kenapa kambing? Kenapa bukan ayam? Kenapa bukan sapi atau ikan? Kenapa khusus ke poin ininya di sini kambing? Nah, saya melihat bahwa untuk daerah Makassar khususnya ya, Iya. itu kambing ini masih makanan yang betul-betul unik. Iya. Unik Masih dan jarang. jarang, yang unik dan betul-betul yang suka itu betul-betul orang-orang yang bisa ini, yang orang-orang tertentu yang suka dan rata-rata alhamdulillah ya saya anggap sih kayak makanan mewah. Iya. Betul kan makanan mewah. Dengan harga terjangkau. Makanya saya bilang ini makanan sultan, tapi harga merakyat. Oke. Seperti itu. Nah, selain kambing, ternyata teman-teman, selain kambing di sini sebagai olahan utamanya, kita juga disajikan beberapa minuman yang tidak biasanya ada di warung-warung atau tempat makan lainnya. Contohnya ini Om. Ini apa Om? Ini Ada serainya. Ini namanya minuman serai jahe. Ini serai jahe. Serai jahe. Jadi isinya itu apa aja Om? Isinya adalah jahe yang sudah jahe. kita geprek ya. Iya. Terus cengkeh, Cengkeh, kapulaga, kapulaga, terus selasi, selasi. Jeruk. sama jeruk, Oke. sama serai. Nah, ini disajikan hangat-hangat teman-teman. Hangat. Jadi di atas ini ada cengkehnya masih kelihatan. Nah, yang kedua, ini yang Ini unik juga. Ini namanya teh talua. Teh talua. Teh talua itu dari bahasa Minang. Mm-mm. Kebetulan orang tua kami yang bapak itu almarhum bapak itu dari Minang. Minang. Dari Padang. Nah, kami mencoba mengolah itu. Oke. Seperti itu. Jadi ini terbuat dari Minang, Pak Di? Dari teh telur, Teh telur. kuning telur, Ah, kuning telur bebek, iya. sama teh hitam. Kuning telur bebek diaduk, di mixer ya, di mixer. dikocok ya, dikocok sama gula, Ah, kemudian pakai teh hitam. ada ininya juga, Minangnya juga berarti di sini. Bukan pinang, bukan pinang, ada pinang. Minang. Minang, Kota. buah pinang. Pinang. Nah, Nah, tapi ini buah pinang. kayak ini saya sajikan yang buah pinang, belum ada pinang ini. Oh, belum ada. Kalau ada pinang itu pesanan khusus. Oh iya. Itu pesanan khusus karena itu untuk kebugaran ya. Kebugaran. Om, saya penasaran dengan ininya. Siap. Ini- Ini apa? Tambah jeruk, tambah tambah jeruk, jeruk. sedikit. Nah, teman-teman. Tambah jeruk. Nah, kita katanya untuk menikmati teh talok ini ditambahkan jeruk seperti ini. Ya. Oke. Oke, cukup. Nah, Ini di Sumatera Barat paling top ini. Kalau minuman begini nih. ini masih hangat-hangat teman-teman. Sumatera Barat. Ini masih hangat. Bismillah. Tehnya masih ada, tapi
creamy juga mungkin dari telurnya dia. Iya, tapi nggak rasa amis kan? Tidak ada Nggak rasa amis amisnya. telur. Mungkin karena pas telurnya masuk itu dituang pakai air hangat. Air panas. Nah. Betul. Hmm. Nah, coba yang ini deh. Hmm. Coba yang ini deh. Ini lebih viral lagi yang ini. Ini Ini minum kesehatan hangat nih untuk habis makan Oh. kambing. Ini minumnya ini sebetulnya. oh, kalau habis makan kambing di sini harusnya minum ini. Ini dah. apa namanya? Serai jahe. Serai jahe. Serai jahe. Coba, Oke. coba. Hmm. Om Nano mencoba. Jadi ini percampuran rempahnya itu lengkap di sini teman-teman. Ini Jadi mantap ada sekali Pak. cengkehnya ada, Ada cengkehnya, kapulaga. aromanya mantap sekali. Oke Pak, terima kasih banyak. Siap. Ini atas jamuannya. Ya, Alhamdulillah kambingnya mantap. Ini rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari kambing bisa langsung ke sini ke dapur Nyam-Nyam. Oh iya, kalau teman-teman pemirsa di rumah mau ke sini, alamatnya mungkin Pak, Jalan patokannya Opudeng Siraju. Opudeng Risaju. Opudeng Siraju. Depan Masjid Darul Ikhlas. Oh, nah teman-teman, kalau kita mau ke sini pas depannya Masjid Darul Ikhlas. Ya. Nah, Darul Ikhlas. Atau bisa juga via WA Via untuk WA. telepon kami di 081 339 642 789. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah bersama kami di petualangan kuliner kali ini di dapur Nyam-Nyam. Kita sudah menjajal kuliner yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Om Darno sudah direkomendasikan. Siap. Nanti saya tunggu rekomendasi selanjutnya, Om. Siap. Kita makan bareng lagi. Boleh satu kata? Ya. Terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman semua bisa menikmati menu yang kami sajikan di tempat kami ini.